Ya, kalau seseorang dituntun oleh wahyu, maka dia akan melakukan kebaikan. Sementara orang yang terbawa oleh nafsu, maka dia akan membawa keburukan. Oke. Nah, balik lagi, bagi laki-laki itu adalah ditandai dengan tadi mimpi basah. Nah, secara biologis sebenarnya ada tanda-tandanya yang udah dewasa. Udah ada jakunnya. Itu coba. Nah, laki-laki. Ya, suaranya sudah mulai ngebas, membesar. Asalnya cempreng jadi mulai. Dan kalau secara fikih sebenarnya ada ciri yang lain yang kemudian juga disebutkan oleh para ulama. Cirinya adalah adanya tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Nah, berarti sudah balik. Ya. Kalau sudah ada bulunya, mohon maaf, bukan vulgar, tapi memang harus dijelaskan. Berarti sudah balik. Ya. Kalau sudah ada bulu di sekitar kemaluan, berarti sudah balik. Ada satu kisah begini. Anak kecil waktu itu dia kedapatan mencuri. Nah, kedapatan mencuri akhirnya kan disidang. Dalam hasanah sejarah Islam itu di bawah orang yang kemudian mencuri itu anak-anak, kemudian di hadapan hakim, kemudian dihakimi. Kamu sudah mencuri, nah berarti wajib dihukum. Nah, akhirnya dia membela diri, anak kecil itu membela diri. Ya, saya masih belum balik. Nah, kalau orang belum balik, tadi pahala dan dosanya itu ditanggung orang tua. Tapi kalau yang sudah balik ditanggung masing-masing. Ya, dia membela diri, saya belum balik. Sehingga saya harusnya tidak dihukum. Ya, yang dihukum adalah orang tua saya atau orang tua saya yang bertanggung jawab. Akhirnya, apa yang dilakukan? Nah, untuk membuktikan dia balik atau tidak balik, nah, hakim kemudian punya standarnya. Yaitu ciri-ciri orang yang balik seperti apa. Jika kemudian diperiksa, dibawa, kemudian diporosotkan, terlihat ternyata sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti dia dapat hukuman. Nah, itu menjadi satu kisah bahwa ciri balik itu ditandai dengan yang tadi ya. Oke. Sebenarnya kita bab 4. Bab 2. Nah, ini. Oke, nah ini pembahasan kita di bab keempat itu ini. Ya, tentang ajaran Islam, tentang jujur dan adil. Nah, sebenarnya kita sudah bahas kemarin, sempat ada akhlakul karimah, ya. Kemudian satu lagi akhlakul apa? Mazmumah. Karimah, kemudian mazmumah. Akhlakul karimah apa? Akhlak yang baik. Akhlakul mazmumah apa? Akhlak yang buruk. Nah, kemarin sebenarnya sudah dibahas tentang akhlakul karimah adalah akhlak yang baik. Dari mana akhlak yang baik? Ditandai dengan standarnya, dasarnya adalah perintah Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah berarti adalah akhlak yang baik. Nah, kemudian ini larangan Allah.
Kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berarti akhlakul mazmumah, sesuatu yang buruk. Nah, sekarang kita bahas tentang jujur. Jujur dan adil. Nah, karena bisa dilihat jujur dan adil. Kira-kira termasuk akhlakul karimah atau akhlakul mazmumah? Akhlakul karimah ya. Itu jujur. Karimah. Nah, dalam agama Islam coba kalau bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya di depan layar. Jujur dalam agama Islam itu sangat ditekankan. Nah, di sini ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, coba kita baca dulu bersama-sama Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke. Coba diulangi. Saya yang baca kemudian diikuti. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa? Oh, masih. Oke, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Ittaqullah. Qulu Wa qawlan qulu sadida. qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah. Ittaqullah. Wa Qawlan qulu sadida. qawlan Kita sadida. langsungkan satu ayat langsung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Coba Angga baca terjemahnya. Ya, artinya dibaca. Bertakwalah dan kelihatan kan? Ucapkanlah perkataan yang ya. Nah, ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat ayatnya, ini seruan bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, berarti ini seruan bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ittaqullah, yang pertama bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ya. Dan ucapkanlah perkataan yang sadida. Jadi perkataan yang benar. Jadi kalau perkataan benar tidak berbohong ya. Perkataan benar itu perkataan yang jujur itu perkataan yang tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurangi ya. Jadi apa adanya ya. Jujur itu kan apa adanya. Mengatakan sesuatu sesuai dengan faktanya ya. Hari ini kan banyak apa? Kalau di kalian broadcast itu banyak yang kayak gini nih. Ya, broadcast. Bantuan pulsa. Berapa kali kalau di grup deh. Pasti itu kayak gitu terus. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya, hoax-hoax ini adalah banyak penipuan, ya.
Ada yang paling parah itu bisa sampai ngambil data dari handphone kita. Kita misalnya klik sembarangan nih link-link yang hoax itu, nah itu bisa berbahaya ya. Ada Penipuan. virusnya, kemudian bahkan dia penipuan ya, sampai bisa mengambil data-data kita yang ada di handphone. Nah, itu banyak kejadian. Maka jangan sembarangan menyebarkan sesuatu atau informasi yang sumbernya nggak jelas. Ini kan sebenarnya sumbernya nggak jelas nih. Broadcast yang ada di WhatsApp yang sesuatu yang biasanya kaitannya tuh hadiah. Eh, Pokoknya hadiahnya bagian dari ulang tahun apa misalnya. Kemudian pulsa gratis. Wah kayak gitulah misalnya ya. Nah biasanya sumbernya nggak jelas. Dari mana sumbernya? Ya. Siapa yang ngadain acaranya, yang ngasih kayak gitunya. Nah itu kan tidak jelas. Nah bagi kita sebagai seorang muslim tidak boleh ya menyebarkan informasi yang palsu atau informasi hoax ini gitu, yang tidak jelas sumbernya. Kenapa? Karena boleh jadi kita menjadi apa ya, perantara orang jadi kena penipuan misalnya kayak gitu kan. Kita sebar, iya kita nggak kena penipuannya, tapi orang lain yang dapat broadcastan dari kita kemudian dia kena penipuan, ya kan jadi perantara. Nah dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, kemudian waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah kemudian coba perhatikan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini luar biasa nih ya. An Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah inna rajulu ya la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhib. Nah coba perkataan pertama dulu. Qala Nabi inna sidqa, sesungguhnya sidik atau itu benar, jujur itu ya, yahdi ilal birri, itu membawa kita kepada kebaikan. Orang yang jujur baik nggak? Ketika kita berkata jujur, itu akan membawa kepada kebaikan ya. Misalnya apa ya? Ada teman ya, dia apa ya, zaman sekarang mah banyak penipuan sih di media sosial ya. Misalnya kita kedapatan informasi yang tidak benar ya, terus kita jelasin ini informasinya salah nih. Contoh yang paling mudah, misalnya kemarin Bapak ngajakin vaksin anak kelas 8B, masih ada orang tua juga yang nanyain aman nggak vaksinnya. Karena apa? Karena Bapak juga tahu ya, broadcast di media sosial itu, di WhatsApp, di Facebook, dimanapun itu banyak yang sumbernya nggak jelas ya. Misalnya tentang vaksin kemarin, ini ada chipnya. Yang mana yang udah divaksin, ada chipnya nggak? Nempel nggak magnet di sini misalnya, besi ya. Kan itu hoax juga ya. Coba kalau kita kemudian mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, kemudian akhirnya orang banyak yang tidak mau divaksin. Akhirnya apa? Vaksin itu sebenarnya bukan untuk kemudian kita terhindar dari COVID, enggak ya. Kita jadi kebal, jadi nggak perlu pakai masker kalau udah divaksin. Salah itu ya. Justru vaksin itu untuk mengurangi gejala kalau kita kena COVID ya, yang asalnya harus ke rumah sakit jadi nggak ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita udah kebal ya, antibody di dalam tubuh kita udah ada karena divaksin tadi gitu. Jadi mengurangi gejalanya, yang harusnya harus batuk-batuk kemudian sesak di sini ya, yang akhirnya banyak meninggal. Itu 90% di Amerika orang yang meninggal karena COVID itu tidak divaksin ya. Di Indonesia juga hampir sama lah gitu ya, itu kan penelitian. Nah kalau kita nyebarin sesuatu yang kemudian tidak jelas tidak jelas sumbernya, nah bahaya, ini bisa membahayakan orang lain. Justru ketika kita menjelaskan sesuatu yang baik kepada orang lain kan membawa kebaikan ya. Inna sidqa yahdi ilal birri, jujur itu membawa kepada kebaikan ya. Kita ngejelasin sesuai dengan faktanya. Ini bukan kayak gitu, kita ngejelasin bukan hoax ini nggak boleh disebarin misalnya. Nah itu kan kita menyelamatkan orang lain ya.
Gitu. Nah, kemudian ini jaminan dari Allahnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesuatu kebaikan itu akan membawa kepada jannah, kepada surga. Ini ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahala nggak? Nah, dapat pahala. Dan tidak ada tempat di surga di yaumil kiamah itu cuma 2 tempatnya. Kalau nggak surga ya neraka. Ya. Dihitung dari mana? Dihitung dari pahala dan dosa kita. Ya. Kalau kita semakin banyak kebaikannya, ya, wa innal birranya, sesungguhnya kebaikan itu, nah, yahdi ilal jannah, akan membawa kita kepada jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di sini wa innal rajula yasudku hatta yakuna sidqa. Jadi kalau yang kemudian apa namanya? Laki-laki yang ini kan bahasanya innal rajulu, jadi laki-laki. Sesungguhnya laki-laki yang jujur itu, ya, yang sidik itu, ya, hatta yakuna sidqon. Jadi nanti akan dikenal sebagai orang yang jujur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih di dunia melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan kejujuran, maka kita di yaumil qiyamah akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, nah ini wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya orang yang tidak jujur, bohong, nah, ya, yahdi ilal fujur, jujur lebih dekat kepada al fujur. Di sana fujur diartikan sebagai keburukan, ya. Kemudian, nah, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Nauzubillahi min dzalik. Ya, orang yang tidak jujur lebih dekat kepada keburukan. Keburukan akan membawa dia kepada ilan nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan nanti akan dikenal sebagai orang yang buruk, ya, orang yang berdusta. Inna rajula yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzab. Jadi laki-laki yang kemudian berkata dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta, ya. Maksudnya apa? Kalau kita kebiasaan, nah ini jangan sampai dibiasakan, ya. Ini kan habit sebenarnya, kebiasaan, ya. Kalau kita sekali bohong, ya, kemudian keterusan berbohong, biasanya gini, kebohongan yang pertama itu akan ditutupi oleh kebohongan kedua. Kebohongan kedua akan ditutupi oleh kebohongan ketiga dan terusnya. Makin banyak bohongnya, ya. Misalnya apa ini? Ya, di media sosial kita posting sesuatu, postingannya biasanya hasil editan dulu kan. Gak mungkin hasil foto langsung jepret di posting, itu jarang. Biasanya di Instagram udah pakai filter sesuatu, wah udah oke, baru diposting. Nah, jujur nggak sih? Itu cewek. Iya. Ya tidak hanya cewek, sebenarnya cowok juga banyak yang kayak gitu. Di story Ya, WA ingin terlihat. buat hidung. Ya sebenarnya kan nggak jujur, tidak seperti apa adanya, gitu ya. Kan banyak juga kejadian orang yang pas ketemu aslinya kok nggak beda sama yang di media sosial, beda sama yang di Instagram, beda sama yang di apa lagi, kalian pakai apa, TikTok. Banyak banget filter-filternya, ya. Nah, naudzubillah misalnya itu baru hal-hal yang apa namanya, yang kita anggap sepele padahal itu juga berpengaruh. Apalagi naudzubillah misalnya kita berbohong dengan sesuatu yang lebih besar, ya, menipu orang lain misalnya. Kemudian nah ini yang dianggap kecil itu misalnya apa ya, nyontek. dianggap kecil, ya, nyontek ketika ulangan kemudian kita nyontek. Padahal itu sesuatu yang satu itu membohongi diri sendiri, benar nggak sih? Kita ujian, ya, ulangan, kemudian kita nyontek. Sebenarnya kita membohongi diri sendiri loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kemampuan diri kita masing-masing. Oh, saya itu mampunya dapat nilai berapa sih sebenarnya? Kalau nyontek kan
Ya minimal 90. Ya 80, 90, bahkan ada yang 100 misalnya. Ya. Tapi karena nyontek, akhirnya apa? Dia tidak tahu kemampuan dirinya masing-masing. Ya, satu membohongi diri sendiri, yang kedua membohongi orang lain. Siapa yang dibohongi? Gurunya jelas dibohongin. Ya tahu, wah, dia absen dia pernah. Pas ujian ada nilainya 100. Jadi pertanyaan guru-guru teh. Saya pelajaran matematika apalagi buning. Nah, ini belum pernah, tapi ulangannya nilai 100. Wah, kan jadi curiga padahal mungkin bisa jadi enggak. Ya. Terus kemudian bohongin sama siapa lagi? Orang tua kita. Ya dibohongin. Oh, iya anak saya gini gini gini. Nah, ini takutnya memang kebohongan-kebohongan kecil ini itu nanti semakin banyak, semakin besar. Ya, lebih baik kita yang jujur dengan kemampuan diri kita masing-masing. Sehingga kita punya ukuran, oh saya di pelajaran ini mampu nih. Nah, saya di pelajaran ini mampu. Jadi kita bisa mengukur potensi diri kita. Di mana potensi saya? Ya. Oh, di pelajaran ini saya bisa. Nah, berarti ada potensi di sana. Kemudian di pelajaran matematika saya rada kurang. Berarti potensinya harus digali lagi dan sebagainya. Ya. Nah, ini dalam hadis Nabi dijelaskan begitu. Ada yang bawa jam berapa? 9.47. Oh, 9.47. Baik. Ya, ada ya. Ini satu lagi tentang adil. Belum nampak. Ya. Oke, kita jelaskan. Satu lagi, adil. Jujur tadi ya. Kita mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya, ya. Nah, ini adil dalam hadis dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Ya, kita baca bersama-sama. Kelihatan enggak? Oke, Quran surat Al-Maidah ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba Amanda baca artinya. Ya, baik. Ya, terima kasih Manda. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kunu qawwamina minallahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ya. Kunu qawwamina lillah. Jadi penegak keadilan karena Allah. Nah, ini yang penting bagi kita untuk bersikap adil itu bukan karena siapa-siapa tapi lillah, karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, nah bisa jadi kita memihak pada salah satu pihak. Ya, contoh ada teman kita lagi apa? Apa sih namanya itu? Berantem, bukan berantem ya. Kalau zaman sekarang apa ya? Marahan atau apa ya? Kemudian mungkin ada yang salah dan mungkin ada yang benar kan? Nah, bagi kita kalau melihat sesuatu itu ya, ingin berlaku adil, maka tidak boleh melihat dari satu sisi. Kita ngedengerin curhatannya si A, tapi kita nggak ngedengerin curhatannya si B. Bisa jadi antara A dan B masalahnya beda, karena versinya beda-beda ceritanya. Si A ngomonginnya gini, nyalahin si B. Si B nyalahinnya si. Nah, kita harus melihat dari dua sisi. Kenapa? Tidak boleh memihak pada salah satu pihak, tapi harus karena Allah lillah. Ya.
Kalau kita ingin menambahkan dua-duanya, berarti kita harus lillah. Ya, jangan berpihak pada si A atau pada si B. Walaupun mungkin dalam versinya masing-masing ada yang benar dan ada yang salah, misalnya. Nah, nanti kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, di sana kunu qawamina minallahi qawamina lillahi syuhada bil qisti. Menjadi saksi dengan adil. Nah, salah satunya tadi misalnya kita bersaksi, maka harus dengan adil, tidak memihak pada salah satu pihak, ya. Kemudian wala yajrimannakum ta'anaru qaumin ala alla ta'dilu. Jadi janganlah kamu, kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, ya. Jangan gara-gara kita nggak suka pada seseorang, kemudian kita menghukumi dia itu salah semua, salah terus. Ya, ya kita benci pada sama orang nih, kemudian pokoknya yang dilakuin dia semuanya itu dari A sampai Z itu salah semua, ya. Padahal boleh jadi ada sesuatu yang dia lakukan memang benar, ya. Misalnya kita benci sama teman, teman dibenci sama orang, ya. Kemudian kita lihat nih, dia kok rajin sholat ya? Paling karena ada masalah dia sholat mah. Nah, kita udah tidak berlaku adil tuh pada seseorang, ya. Kita lebih mengedepankan kebencian kita, ego kita kepada orang lain dibanding kemudian melihat sisi yang lain, yaitu dia melakukan kebaikan. Nah, ketika dia melakukan kebaikan berarti dia melakukan hal yang baik, ya. Jangan sampai kita kemudian kita mah rajin teh gara-gara aya masalah dan lain sebagainya, ya. Kemudian berlaku adil lah. Dulu huwa aqrabu littaqwa. Karena apa? Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Orang yang berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa, ma huwal taqwa? Apa itu takwa? Lebih dekat dengan takwa. Ma huwal taqwa? Taat. Ada yang bilang di sini taat. Takwa apa takwa? Nah, ini laki-laki nih, hari ini hari Jumat. Biasanya khotib bilang, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Naon eta? Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu adalah menjalankan apa? Salat. Menjalankan perintah Allah, betul. Perintah Allah dan menjauhi, betul. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang dinamakan dengan takwa, ya. Nah, maka adil itu lebih dekat kepada takwa. Kenapa? Orang yang berlaku adil, dia menjalankan perintah Allah, betul tidak? Ya. Dan dia menjauhi larangannya. Apa larangan Allah? Ya, berlaku tidak adil, ya, memihak pada salah satu pihak, ya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tahu apa yang kemudian kita kerjakan, Allah tahu. Allah Maha tahu, ya. Allah Al-Khabir, Allah Maha teliti. Dan Allah bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kemudian kita kerjakan. Nah, pesan yang ingin Bapak sampaikan bahwa ini, ya, perilaku jujur dan adil itu wajib dimiliki oleh seorang muslim. Pertama, kita sebagai muslim wajib, ya. Kenapa wajib? Karena perintah Allah. Ketika kita melaksanakan sesuatu karena perintah Allah, pasti dapat pahala, ya. Jangan ragu. Ya, ketika kita melaksanakan sebuah perintah yang Allah perintahkan, pasti dapat pahala. Ya, pahalanya nggak kerasa Pak? Ya, di sini di dunia. Ya, hari ini kita nggak bisa mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada kita, tapi nanti di yaumil qiyamah, gitu ya. Nah, itu bagian dari keyakinan kita. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang pelajar, kenapa? Karena di sini kalian memulai membentuk diri kalian, ya.
Kalau hari ini kalian kemudian terbentuk menjadi pribadi yang jujur dan adil, maka nanti ke depan, ya, mungkin 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, kalian adalah orang-orang yang kemudian punya integritas. Apa tuh integritas? Ya, mempunyai sifat akhlak yang baik. Ya, karena kalau tidak hari ini dibentuknya, kapan? Ya, apa ya? Sesuatu apa masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Maksudnya dibentuk oleh kita hari ini. Ya, kalau kita ingin mencapai sebuah puncak kesuksesan, tidak mungkin langsung ngajeleng. Ngajeleng bahasa Indonesia. Loncat. Ada tangga 10 tangga nih misalnya. Langsung loncat bisa nggak? Nggak bisa. Ya, pasti satu anak tangga pertama, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian kalian membentuk diri kalian. Dari mana bentukannya? Harus dengan bentukan akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik? Akhlak yang baik. Nah, salah satunya adalah jujur dan adil. Ya. Sehingga ketika dewasa itu, kalian sudah terbiasa berlaku jujur dan berlaku adil kepada orang lain. Gitu ya. Tidak membohongi diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Ya. Karena ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Allah, ya, jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kita kepada surga. Ya, sebaliknya orang yang tidak jujur, maka dia melakukan keburukan, keburukan membawa dia kepada nerakanya Allah Subhanahu. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan? Cek yang di Google Meet ada pertanyaan? Nulis gak? Ya, tulis gak? Ditulis. Tulis yang pentingnya aja. Oke. Oke. Baik. Yang mana Kalau ya? tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah masih ada waktu. Tugasnya adalah apa ya? Di sini saya ada tugas. Yang di Google Meet terlihat ini materinya. Terlihat. 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 Terlihat kan? Nah, ini saja materinya. Tugasnya ini. Silakan, tugasnya adalah muhasabah diri terkait sikap spiritual. Kalian menuliskan pernyataannya, kemudian pilih. Pilihannya ada 4, 3, 2, 1. Apa 4 itu? 4 itu selalu, 3 itu sering, 2 itu kadang-kadang, 1 itu tidak pernah. Bawa buku nggak? Ini bisa. Nah, biar kelihatan di sini ya. Silakan. Masih ada waktu, boleh dikerjakan. Yang di Google Meet terlihat? Terlihat Pak. Terlihat. Terlihat Nah, Pak. silakan dikerjakan. Nah, yang di Google Meet yang sudah nanti tugasnya dikirimkan di Google Classroom. Nah, nanti Bapak bikin dulu ininya. Sekaligus ngisi kehadiran. Daftar hadir di Google Classroom.
Nah, yang belum selesai di sini boleh dibawa dulu ke rumah, nanti hasilnya tinggal difoto kemudian dikirim di Google Classroom. Baik, silakan dibereskan perlengkapan alat tulisnya. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, sudah? Ya, kita akhiri.